Oke, siap Ibu. Saya slideshow Bapak Ibu. Baik, coba kita lihat. Baik Bapak Ibu. Pencatatan dan pelaporan SIGA malam hari ini kita akan belajar bersama ya Bu, sesama apa? Sesama pengguna SIGA di lapangan ya. Jadi kita malam hari lebih kepada diskusi saja. Baik. Pencatatan dan pelaporan Bapak Ibu, berbicara soal pencatatan dan pelaporan KB ini, kita pasti ketemu dengan dua hal. Data rutin pelayanan KB dan juga data rutin, oh maaf Ibu, yang kedua ini pengendalian ya, data rutin pengendalian lapangan ya. Mohon maaf, nanti saya perbaiki dulu. Untuk yang kedua ini adalah data rutin pengendalian lapangan. Ya, jadi berbicara soal SIGA, pasti kita akan mengulik hanya dua ini, Bapak Ibu ya, pelayanan KB dan juga pengendalian lapangan yang sama-sama setiap bulan harus kita update data-datanya. Kemudian yang kedua, data rutin pelayanan KB itu yang pertama pencatatan dan pelaporan data potensi. Seperti misalnya adalah tempat pelayanan KB, kemudian yang kedua ada hasil pelayanan KB dan mutasi alat obat kontrasepsi ya. Jadi data rutin pelayanan KB ini mengolah data-data seputar pelayanan KB. Kemudian sasaran dari pengelolaan data rutin pelayanan KB ini adalah tempat pelayanan KB dan juga aseptor pelayanan KB. Artinya sasaran data yang harus kita kelola, yang harus kita laporkan, yang harus kita update ini adalah data aseptor dan juga tempat pelayanan KB. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang satu kecamatan mempunyai beberapa tempat pelayanan KB. Seperti tempat saya, Bu, kalau di kecamatan saya itu kita di satu kecamatan punya 5 tempat pelayanan KB, Bu. Jadi fasilitas ada 5 ya. Itu yang setiap bulan harus kita laporkan pelaporannya ya. Kemudian yang selanjutnya sasaran penggunaannya itu adalah untuk data pengelolaan data PNKB ini ada pengelola data program bank kencana di tingkat pusat sampai dengan tenaga pencatatan dan pelaporan pada tempat pelayanan KB seperti misalnya petugas RR, terus kemudian tadi juga ada dari Bu Masunah dari Cilacap yang sudah memberdayakan dari kader-kader pengolah data ya. Kemudian ada PLKB, PKB, PNS maupun non PNS. Kemudian tenaga pencatatan dan pelaporan di tingkat kecamatan di balai penyuluhan yang mungkin tadi ada teman-teman dari operator yang ada di balai. Baik, selanjutnya ruang lingkupnya Bapak Ibu untuk pelayanan KB ini adalah pengumpulan data dengan kartu pendaftaran tempat pelayanan KB atau yang kita kenal dengan K0KB yang biasanya diisikan hanya 1 tahun sekali tempat pelayanan KB. Kemudian pengumpulan data dengan formulir register ke pelayanan KB R1KB itu yang setiap bulan harus diupdate disesuaikan dengan kondisi pelayanan KB, artinya aseptornya yang ada di pelayanan KB. Kemudian pengumpulan data dengan formulir register alat dan obat kontrasepsi R2KB ini yang akan berisi tentang mengetahui stok-stok alat kontrasepsi ya. Jadi data yang sudah pelayanan KB, aseptornya tercatat di R1KB, kemudian alkonya ada di R2KB. Saya rasa untuk ini Bapak Ibu semuanya sudah sangat-sangat familiar sekali ya, karena sudah menjadi makanan sehari-hari. Ini juga nanti masuk dalam kompetensi teknis Bapak Ibu ya, salah satunya yang tentunya sudah tidak asing lagi. Yang seperti di awal saya sampaikan bahwa nanti ketika Bapak Ibu bertemu dengan soal-soal kompetensi teknis, karena ini sudah sehari-hari menjadi makanan kita, jadi maksimalkan nilainya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian formulirnya itu ada K0KB, ada R1KB, dan juga ada R2KB. R2KB. Sekilas tentang formulir, sekilas tentang data rutin pengelolaan pelayanan KB. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, selanjutnya adalah data rutin pengendalian lapangan, Bapak Ibu ya. Jadi data rutin pengendalian lapangan itu mencatat yang pertama adalah berkaitan dengan SDM, dengan Poktan, setara Poktan, dan juga sarana. SDM misalnya ada PPKPD, ada penyuluh KB, kemudian Poktannya BKB, BKR, BKL, ada PIKR, kemudian juga ada UPPKA. Setara Poktan ada juga mungkin kalau menurut Bapak Ibu yang di sini masih ingat Bu, setara Poktan itu yang seperti apa Ibu? Yang setara Poktan. Kampung KB. Oke, siap. Kemudian kalau untuk sarana Ibu,
Balai Penyuluhan KB Mahal. ya. Dan SDM, Poktan, setara Poktan ini baru register menggunakan kartu pendaftaran sesuai dengan kategorinya. Jadi setiap tahun kita mengisi pada K0 KB. Selanjutnya K0 PKB dan juga K0 Kampung KB ini juga wajib diregister terlebih dahulu Bu ya, meskipun tidak diisikan setiap bulan ya, tapi ada registernya. Oke. Pemutahiran data dapat Kemudian selanjutnya ada pemutahiran data yang bisa dilakukan setiap saat. Hanya saja untuk sekarang kita harus menggunakan virtual KRS ya Bapak Ibu untuk pemutahiran datanya hanya belum bisa digunakan karena masih menunggu pendataan keluarga sampai pemutahiran data keluarga sampai selesai terlebih dahulu. Dan mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang sedang mengerjakan pemutahiran data keluarga Bapak Ibu ya PK ya. Kalau di tempat saya, kecamatan saya, ya 2025. eh, kebetulan di tahun ini tidak mendapatkan ini ya, mendapatkan kegiatan pemutahiran data keluarga ya. Kemudian selanjutnya, nah register yang ada di pengendalian lapangan Bapak Ibu, yang pertama adalah pencatatan hasil pengendalian lapangan, baik R1 Poktan, dari BKB, BKR, BKL, BPKA, PKR, dan juga PPKS. Kemudian hasil penilaian lapangan dicatat menurut tanggal pertemuan pada register bulanan sesuai dengan kategorinya. Selanjutnya, petugas RR mengisi identitas keluarga anggota kelompok pada register Poktan dan keluarga yang mendapat konsultasi pada BPKS berdasarkan KTP untuk mendapatkan NIK. Ini untuk yang pengisian pada PPKS ya. Kalau di Kebumen juga PPKS, belum semua balai mengoperasikan PPKS Bapak Ibu ya. Jadi kalau kecamatan saya itu belum ada pusat pelayanan keluarga sejahtera atau Satya Gatranya itu belum berjalan kalau di kecamatan saya. Tapi di beberapa Ah, kecamatan yang lain di Kebumen sudah ada yang melaksanakan. Nah, selanjutnya jenis formulirnya, Bapak Ibu, subsistem pengendalian lapangan ini ada K0, pendaftaran pengendalian lapangan, kemudian juga pengendalian lapangan dalam preimplementasi Jessica, ada Poktan, kemudian setara Poktan, dan juga SDM. Poktannya ada dari Tribina, di Remaja dan UPKA. Ini Bapak Ibu sudah sangat hafal, sangat familiar ya. Kemudian juga ada setara Poktan yang ada dari Kampung KB, Rumah Dataku, PPKS atau sekarang dikenal dengan Satya Gatra, SDM, ada dari PKB ya, dan selanjutnya PKB dan PLKB atau Poktan dan setara Poktan baru diregister menggunakan kartu pendaftaran sesuai dengan kategorinya. K0 PKB dan K0 Kampung KB wajib diregister terlebih dahulu. Pemutakhiran data bisa dilakukan setiap saat. Ya, selama siganya itu bersahabat Bapak Ibu ya. Karena seringkali kita semuanya pasti merasakan bahwa seringkali tiba-tiba tidak bisa digunakan seperti itu. Tapi ya memang terus mengalami perbaikan-perbaikan Bapak Ibu ya. Itu sekilas Bapak Ibu ya tentang pengelolaan data rutin pengendalian lapangan dan juga pelayanan KB ya. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan Bapak Ibu ke R1 dan R2, bulanan pengendalian lapangan. Nah, pencatatan hasil pengendalian lapangan R1, BKB, BKR, Poktan, kemudian juga hasil pengendalian lapangan dicatat menurut tanggal pertemuan dan register bulanan sesuai kategorinya. Petugas RR mengisi identitas keluarga anggota kelompok pada register Poktan keluarga yang mendapatkan konsultasi pada BPKS berdasarkan KTP untuk mendapatkan NIK. Ini untuk yang sampai Kadra ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin nanti saya ada hal-hal yang terlewatkan atau ada hal-hal yang terlupakan oleh saya, mohon maaf agar saya untuk diingatkan langsung saja Bapak Ibu ya. Ya karena sekali lagi saya di sini juga sama seperti Bapak Ibu semuanya adalah pelaku di lapangan ya. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke latihan soal-soal Bapak Ibu ya, langsung saja ya. Tidak usah lama-lama karena kita akan lebih lebih kepada apa ya? Belajar bersama pada malam hari ini. Jadi untuk soal-soal ini adalah hanya contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Belum tentu nanti ini keluar. Jadi ini contohnya. Kita melihat bentuk-bentuk soalnya Bapak Ibu ya. Bagaimana soal-soal nanti yang mungkin muncul bentuknya, bentuk soalnya gitu ya. Baik, kita akan memulai yang pertama Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk mengisi ya, untuk mengisi eh, jawaban atau mencoba menjawab soal-soal di bawah ini. Baik,
Yang pertama, Bapak Ibu nanti boleh mencoba menjawab ya. Register kelompok kegiatan BKL menggunakan formulir A, KA0 BKB 20, BKA0 BKR 20, KA0 BKL 20, dan KA0 UPPKA atau K1 BKL. K0 BKL 20. Ibu. K0. Registrasi ya Bu, bukan register ya. Nah, registrasi kelompok kegiatan BKL. Jadi perlu diingat-ingat, jangan terburu-buru karena kita K1 biasanya BKL. familiar juga dengan register ya. Register, tapi di sini ditanyakan adalah registrasi. Registrasi. Jadi register dan registrasi itu berbeda Bapak Ibu ya. Baik, kalau dari soal yang di atas ini, Registrasi Bapak K0 Ibu, BKB. registrasi kelompok kegiatan BKL menggunakan formulir K0 BKL. BKL. K0 BKL registrasi, Bapak Ibu. K0 Silakan yang mana? BKL. pendaftaran Yang K0 K, BKL. C. K0 BKL. B, BKL. Oke, kita coba lihat jawabannya, Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Eh, baik. Ya, ternyata benar. Kalau kira-kira munculnya soal seperti ini, mau nggak Bapak Ibu? Mau dong. Mau nggak? Apa ini soalnya terlalu gampang gitu ya? Ya, ini adalah soal teknis, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita mendapatkan jawaban benar ya, karena memang hanya ada satu jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang lainnya yang mirip-mirip itu nggak ada, Bu. Jawabannya benar ya, benar. BKA0, BKL 20. Selanjutnya kita ke berikutnya, soal berikutnya. Nah, formulir yang digunakan untuk pendaftaran pengendalian lapangan adalah formulir yang digunakan untuk pendaftaran pengendalian lapangan. K0. Yang mana, Bapak Ibu? K0. K0? K0. Baik, kita Sudah ada cek. Kita centangnya. cek dulu, Bapak Ibu. K0. Kenapa, Bu? K0? Sudah ada K0 Ibu centangnya. yakin, Bu Nur Syahraini? Iya, Loh, A, ini kok K0. tiba-tiba muncul merahnya dari mana ini ya? Ada panahnya itu saya lihat. Oke, ya, baik. Ya, benar sekali ternyata K0. Jadi diingat Bapak Ibu ya, antara registrasi dan register itu berbeda ya. Jadi kalau waktunya apalagi sudah mepet, perlu diperhatikan lagi, dibaca ulang lagi Bu ya. Karena kadang registrasi yang ditanyakan ternyata kita ngebacanya register ya, padahal registrasi. Baik. Selanjutnya, nah Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Kita di sini akan lihat peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem 23. informasi keluarga. Yuk, peraturan pemerintah. Bapak Ibu, coba peraturan pemerintah yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan, mencari dulu kata kunci soalnya, Bapak Ibu. Kata kunci soalnya. Kalau di sini berarti kata kunci soalnya adalah ya, Informasi keluarga. tiga. Undang-Undang nomor 87 tahun 2014. Yang mana Ibu jawabannya Ibu? Bagian A. B. Bagian A. B, 78. A, B. Ingat Ibu, ini angkanya kalau undang-undang, PP, Perpres itu biasanya kita harus memperhatikan angka nomornya ya Bu. Biasanya nomornya dibolak-balik ya. Jadi kita harus hafal ini kalau soal-soal begini. Ya baik Ibu, yang mana Bapak Ibu? Silakan dipilih. B. Peraturan pemerintah PP yang mengatur perkembangan 87. B, A, C, D, E, 87. tulis ya. 87 tahun 2014. Ibu, 87 atau 78 Bu? 78. 78. Dimantepin dulu pilihannya Bu, dimantepin Ibu. Yang Bapak Ibu. Coba saya tanya sama Pak Wilhelmus. Pak Wilhelmus yang mana nih Pak? Ibu. 87. Bu Masuna ya, 87. 87. Oke.
Kita cari tahu jawabannya Ibu-ibu, Bapak Ibu ya. Kata kuncinya tadi adalah ada di A. perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Yang A, sepakat kita yang A. Baik, kita cek. Yuk. Ya, benar sekali jawabannya yang A ya. Jadi kalau perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga ini adalah kalau PP-nya itu nomor 87 ya. Kalau nomor 78 itu tentang apa sih Bapak Ibu? Ya, kalau nomor 78 itu tentang apa? Kalau nomor 78 itu adalah ya Pembangunan PP. daerah, Bu. Ya, PP Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 itu adalah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, Bapak Ibu ya. Kalau PP Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita lupa dengan nomor yang terbolak-balik atau kita kurang konsentrasi sehingga kita bisa mendapatkan nomor yang terbalik ya. Jadi perlu diperhatikan kalau soal-soal tentang undang-undang ini jangan sampai terbalik nomornya ya. Kemudian kalau nomor 32 tahun 2014 itu adalah tentang kawasan ekonomi khusus Bitung Bapak Ibu ya. Dan di PP nomor 52 tahun 2014 itu adalah kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Jadi untuk yang membahas tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga diatur dengan PP nomor 87 tahun 2014 ya. Kemarin saya ketemu dengan soal ini Bapak Ibu pada saat saya UKOM ya. Muncul ini soal Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, baik. Kita coba lagi soal yang berikutnya. Kasus Ya, pelayanan soal yang berikutnya dicatat Bapak Ibu, pada hasil R2 pelayanan apabila KB yang sebagai tidak dicatat kondisi pada R2 pembayaran KB adalah sebagai transaksi pengeluaran Alkon, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengeluaran Alkon. Ya, hasil pelayanan KB yang tidak dicatat pada R2 KB dengan sebagai transaksi pengeluaran Alkon. Yang mana Bapak Tommy, Ibu? vasektomi. tubektomi dan Oke. tubektomi dan vasektomi. Tubektomi dan vasektomi. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Tubektomi dan vasektomi. Jadi yang diingat di sini adalah nanti Bapak Ibu bukan jawaban atas soalnya, tetapi model dan bentuk soalnya Bapak Ibu ya. Ini masih tentang soal-soal teknis ya. Kalau berbicara soal SIGA itu pasti soal kompetensi teknis. Ya, kita lihat jawabannya. Sepakat. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah tubektomi dan vasektomi. Karena kita sudah menemukan kata kuncinya adalah pengeluaran alkohol. Jadi yang tidak dicatat, nah berarti yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, yaitu tubektomi dan vasektomi, Bapak Ibu ya. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu? Soalnya bisa dilanjut? Boleh dilanjut? Oke, lanjut. Baik, kalau dilanjut kita ini soal-soalnya soal-soal dengan jawaban-jawaban yang pasti benar, Bapak Ibu ya. Artinya jawabannya kita langsung ketemu. Oh, ini jawabannya seperti itu. Soalnya sederhana, kemudian jawabannya juga sederhana, tetapi sekali lagi kita akan bermain dengan waktu ya. Sederhana soalnya, jawaban sederhana yang mungkin kita sudah pasti tahu, tapi kalau kita terburu-buru hati-hati Bapak Ibu ya. Sangat disayangkan jangan sampai salah menjawab soal-soal yang seperti ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ya ini masih Prediksi arah jenis soal-soal yang pembangunan sederhana, digunakan pada sistem dan tetapi lapangan dalam yang perlu diperhatikan adalah ada kata-kata kecuali, Bapak Ibu ya. Jadi kecuali ini harus diperhatikan kecualinya. Ya, berikut alokong. ini adalah jenis alokong. apa Ibu? Bu. Adalah jenis alokong. formulir yang digunakan pada sistem pengendalian lapangan kecuali Alokong. Alokong. kita cek lagi. Oke. Benar, jawabannya adalah alokon. Kenapa Bapak Ibu alokon? Karena dalam pengendalian lapangan. Karena dalam, kalau alokon masuknya di pelayanan KB, pelayanan tapi benar sekali ya. Yang penting Bapak Ibu bukan jawaban yang mudah atau soal yang mudah, tapi ada kata-kata yang harus diperhatikan ya.
kecuali. Ini sebenarnya mudah sekali soalnya Bapak Ibu, tetapi kalau kita tidak memperhatikan kata kecualinya, nah kita bisa saja salah dalam menjawab ya. Selanjutnya, saya akan ke nomor selanjutnya. Sebentar, kenapa ini macet? Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ya, ini sepertinya saya ada trouble ini dengan soal ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sebentar, kita sampai di soal. Oke, tuh. Nah, saya akan share Berikut screen ini adalah dulu. formula yang digunakan pada sistem pengendalian lapangan dalam kecuali Ya, adalah alakon betul ya. Tadi jawab ini yang tadi Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, Di ini bawah di ini soal yang termasuk berikutnya dalam Bapak Ibu, sarana kita poktan. juga Tanggal 15. Di bawah ini yang termasuk di bawah ini adalah di bawah Oh, ini dalam adalah yang termasuk formulir dalam setara ini yang poktan. termasuk Yang dalam termasuk setara Bapak Ibu. poktan. Kalau ya, Yaitu kalau C. di soal sebelumnya kita C R1 ya, kalau PPKS di dan R1 Kampung KB. Oke, setara poktan Bapak B, Ibu ya. B. Kalau di soal sebelumnya kita ketemu dengan kata kecuali Bapak Ibu, tetapi di sini adalah kita ketemu dengan kata termasuk Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita harus lebih teliti lagi membaca soal-soal yang seperti ini ya Bapak Ibu. Soal-soal yang sederhana itu kadang justru menjadi jebakan ya kalau kita tidak teliti untuk membaca soalnya. Baik. Di bawah ini yang termasuk formulir dalam setara poktan. Yang termasuk Bapak Ibu B, ya. B, Baik. kanal Kampung KB dan KB kanal PPKS. itu formulir. Oke, Kanal formulir Kampung KB dalap dan ya. Formulir dalap Bapak Ibu ya. Formulir pengendalian lapangan. Kita cek Bapak Ibu. B, B. Ya, Kampung KB dan K0 PPKS ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada R1 Kampung KB Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan terjebak di sini. Tidak ada R1 Kampung KB, adanya K0 Kampung KB KB ya. Jadi dan kanal PPKS. termasuk hati-hati dengan kata-kata termasuk dan juga dengan kode-kode formulirnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Ya, ini soalnya agak panjang, jawabannya panjang Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi ini ya sistem informasi keluarga SIGA adalah soal yang pendek dengan jawaban yang panjang. Ya, ini jadi ada soal yang pendek tapi dengan jawaban yang panjang yang kita harus di sini kita harus mengatur manajemen waktunya Bapak Ibu ya. Manajemen waktunya harus tepat. Jadi soalnya pendek tapi jawabannya panjang jadi butuh waktu lebih lebih lama untuk membaca dengan cermat pilihan-pilihan jawabannya. Sistem informasi keluarga SIGA adalah, nah berarti kata kuncinya itu adalah SIGA ya. SIGA adalah, nah silakan Bapak Ibu kira-kira jawabannya yang mana ini coba sambil C, dibaca C, ya. C. C, Bu, Ibu Desanti menjawab yang mana? C, Ya, data rutin dan C. informasi yang dasar. Oke. Ibu Andi yang mana, C. Bu? Yang C. Oke, baiklah. Kemudian, oke. Mungkin ada yang lain lagi yang mau jawab? Bu Olis, Bu Masunah mau jawab yang mana? Bu Nur Asia, boleh dipilih. Dicermati dulu jawabannya Bapak Ibu ya. Pilihan-pilihan jawabannya yang harus dicermati. Karena ini semuanya yang E Bu. Yang E Bu. Oke Bu. Siap. Kalau Bu, oke. Yang Bu Ernawati mungkin mau menjawab. Silakan. Pak Erman juga silakan boleh. Ya. Sepakat yang mana Bapak Ibu? Yang oke. Sistem. Oke, semuanya sudah mencoba dengan pilihan-pilihan jawabannya ya. Baik, kita akan melihat jawabannya mana yang paling tepat. Kata kuncinya adalah tiga. Hati-hati, soalnya pendek, jawabannya data rutin. panjang-panjang. Ya. C. Oke, Ibu. Kita cek dulu Bapak Ibu C, ya. data rutin. Baik. Ya, jawabannya adalah C ya. Benar. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah cermat untuk membaca pilihan-pilihan jawabannya ya. Karena ini soalnya pendek, jawabannya panjang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak teliti, Bapak Ibu bisa nanti menjawab jawaban yang salah ya.
Nah, karena apa? Di sini juga ada misalnya di A, Bu, seperangkat tatanan yang lebih data informasi perangkat teknologi SDM. Nah, atau yang kemudian yang C, data rutin yang dihasilkan sebagai dasar perencanaan, monitoring. Nah, ini juga harus benar-benar dicermati karena jawabannya panjang-panjang, waktunya perlu diperhitungkan. Ini soal-soal dengan manajemen waktu, Bapak Ibu ya, yang harus kita perhatikan. Baik, untuk selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. Kita lanjut Bapak Ibu? Boleh? Berlanjut, baik. Kayaknya malam hari ini semuanya pinter-pinter semuanya dan nih lulus UKOM semuanya ini kayaknya nih malam hari ini ya. Amin. Semoga semuanya sudah bisa lulus, harapannya begitu ya. Ya, baik. Kita coba lagi untuk model soal yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu, nah ini soal ini ya Bu, untuk soal yang jenis ini, soal-soal ini adalah soal-soal dengan soal yang panjang, soalnya panjang tapi jawabannya pendek ya. Jadi ini juga kita butuh manajemen waktu Bapak Ibu untuk soal-soal yang seperti ini. Baik, untuk memperoleh kegunaan data dan informasi terkait pelayanan KB, maka dalam pengelolaan rutin pelayanan KB mengacu pula pada prinsip 12 kaidah plus yang selama ini digunakan. Berikut yang bukan merupakan salah satu dari 12 kaidah plus, yang bukan merupakan. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kaidah plus, tetapi kemudian di belakangnya kita bertemu dengan yang bukan merupakan ya, yang bukan merupakan Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan soal kaidah plus, tetapi kata kuncinya ada yang bukan merupakan. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu coba yang mana ya. Sekali lagi bukan jawabannya yang harus dihafalkan Bapak Ibu, tetapi model-model soalnya yang mungkin nanti perlu kita perdalam ya. Karena ada soal yang panjang jawabannya pendek. Soal yang C. pendek jawabannya panjang. Memperhatikan C. prinsip Coba desentralisasi. nanti kita kan. A. Input sangat selektif. Oke, ada yang A, ada yang C. Silakan. Mungkin C. Bu Mauliana mau pilih yang mana? Bujul pilih yang mana? Bu Jultiani. Kalau Yang saya mana yang dipilih? Ada data yang E. sangat Oke, selektif. siap. Baik, baik Ibu ya. Sekali lagi Ibu, yang harus kita perhatikan adalah model atau bentuk soalnya. Ya, ini manajemen waktu juga, soalnya panjang, jawabannya pendek. Kita lihat jawabannya Bu. Kaidah plus yang bukan merupakan salah satu dari kaidah plus. Ya, jawaban yang benar adalah bersifat kualitatif, bukan merupakan ya. Jadi bukan merupakan ya, bukan merupakan salah satu dari kaidah plus. Jawabannya adalah bersifat kualitatif ya. Baik, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Nah, jadi kaidah plus itu ada 13 Bapak Ibu. Oh ya. Jadi yang bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat dan manajemen, kemudian memperhatikan prinsip desentralisasi, belum tercakup dalam sistem lain, kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi pola, operasional bagus secara nasional dan bersifat kuantitatif. Ternyata Bapak Ibu ya. Sedangkan yang di situ adalah bersifat kualitatif. Jadi bersifat kuantitatif Bapak Ibu, kalau kaidah plus itu bersifatnya kuantitatif ya. Jadi sudah ketemu jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, karena bermanfaat benar bahwa data itu harus bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat dan manajemen Bapak Ibu ya, karena data yang dikumpulkan tuh harus bisa memberikan manfaat buat semua pihak yang terlibat ya. Jadi mulai dari petugas yang mengumpulkan data, masyarakat yang menjadi subjek data, sehingga pengambil keputusan yang menggunakan itu juga semuanya harus bisa bermanfaat ya data-datanya. Kemudian juga memperhatikan prinsip desentralisasi, Bapak Ibu, artinya adalah bahwa sistem pencatatan dan pelaporan itu sebagian dirancang dengan memperhatikan prinsip desentralisasi, yaitu memberikan wewenang dan tanggung jawab pada tingkatan yang lebih rendah dan juga dalam pengelolaan data.
Kemudian belum tercakup dalam sistem lain, kaidah ini memastikan bahwa data yang dicatat dan dilaporkan tidak tumpang tindih Bapak Ibu ya. Dan operasionalnya baku secara nasional, artinya pencatatan dan pelaporan harus mengikuti pola operasional yang baku dan standar yang berlaku secara nasional ya. Kemudian bersifat kuantitatif. Nah, bersifat kuantitatif Bapak Ibu, data yang dikumpulkan sebaiknya berupa data kuantitatif yang mudah diukur, mudah dianalisis seperti jumlah aseptor KB, jenis kontrasepsi, kemudian juga apa yang lainnya yang bisa diukur Bapak Ibu ya. Karena kita kan juga sebagai penyuluh KB pastinya juga perlu melakukan analisis data Bapak Ibu ya. Jadi data-datanya harus terukur ya. Kemudian selanjutnya adalah relatif cepat berubah. Iya Ibu, karena apa? Data-data kita itu udah data-data yang berjalan. Misalnya contoh saja kita di lapangan ya, data hamil. Kan bisa Ibu, pagi dan malam mungkin datanya akan berubah. Pagi ibu hamilnya masih 12. Ternyata pas malam ibu hamilnya tinggal 10 karena yang dua sudah melahirkan. Seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian kita soal berikutnya saja Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, kita di soal yang berikutnya. Nah, ada berapa jenis formulir siga pengendalian lapangan Bapak Ibu? Berapa jenis 22. formulirnya? 22. 20, 22. 22, 20, 18, 22. berapa Ibu? 22. 22. 20, 22, 22. 22. Oke, 22. 18, 2, 20, 22 atau 4 Bapak Ibu. Ya, 22. soalnya teknis banget kalau ini Bapak Ibu, sangat-sangat teknis. 22 Berapa? jenis. 22 jenis. 20. Oke, oke 22 kita cek ya. Jadi 22 benar atau salah? Ya, betul Ibu, 22. Jadi untuk formulir pengendalian lapangan ini ada 22 ya. Nah, ini dia. Jadi 22 itu ada apa saja ya. Untuk yang pertama kita ketemu dengan K0 PKB, kemudian K0 dan R1 ke PKBD, 1, 2, 3, kemudian ada K0 sub PPKBD, K0 POKB, selanjutnya di Poktan ada K0 dan R1 BKB, ada R1 BKB Pro PN, Bapak Ibu ya. Kemudian K0 dan R1 BKR, ada K0 dan R1 PIKR, K0 dan R1 BKL, K0 dan R1 UPPKA, K0 Rumah Dataku, K0 Kampung KB, K0 dan R1 BPKS, kemudian ada K0 dan R1 BP. Ini semuanya kalau dihitung jumlahnya 22 Bapak Ibu ya. Jadi untuk formulir dalap pengendalian lapangan ada 22 jenis ya. Ini pelaporannya di sini bisa diamati Bapak Ibu, kita cek ya tidak ada R1 Kampung KB, adanya hanya K0 Kampung KB di sini. Kemudian selanjutnya sama dengan rumah dataku juga tidak ada R1-nya, hanya ada kartu untuk pendaftaran rumah dataku saja, kartu potensi ya Bu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Baik Ibu, kita lihat dulu soal berikutnya. Ya, untuk soal berikutnya Data kita lihat kegiatan ya. pengendalian Oh, ternyata sudah ada lapangan. jawabannya, Bapak Ibu ya. Kita lewati dulu soal berikut nah, baik, kita belajar soalnya dulu, Bapak Ibu. Data kegiatan pengendalian lapangan sebagai sasaran pada pengelolaan data rutin dalap meliputi keadaan umum, kegiatan operasional, pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan kesejahteraan keluarga, kegiatan operasional, pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan kesejahteraan keluarga dan balai penyuluhan KB, kemudian keadaan umum, kegiatan operasional, pembinaan ketahanan keluarga, kemudian juga ada kesejahteraan keluarga yang di D kita punya keadaan umum, kegiatan operasional, kemudian itu ada kesejahteraan keluarga, pusat konseling remaja, kemudian yang di E kita ada keadaan umum, kegiatan operasional, pembinaan ketahanan keluarga, dan tim pendamping keluarga. Data kegiatan pengendalian lapangan sebagai sasaran pada pengelolaan data rutin. Pengendalian lapangan meliputi, ini adalah soal-soal yang jawabannya tuh hampir sama semua, Bu.
Jadi kita harus memilih jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar, Ibu. Jadi kalau begini, kita harus cermat membaca pilihan jawabannya, Pak Ibu. Ya, pilihan jawabannya. Jadi kalau soal-soal seperti ini Kalau jangan sama C terburu-buru itu untuk sama aja jawabannya. memilih, tapi Sama. dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang dulu soal jawabannya, Bapak Ibu ya, karena A pilihannya tuh dengan hampir mirip-mirip Sama semuanya. jawabannya ini A dengan C. A dengan C A sama. dan C sama jawabannya. A dan C jawabannya. Sama. Jawabannya. Ya, jadi ini memang sengaja Bapak Ibu saya buat seperti ini ya, karena kita perlu untuk mencermati jawaban-jawaban dari soal-soalnya. Ya, jadi ini adalah sekali lagi Bapak Ibu bukan tentang jawabannya, tapi tentang model soalnya yang harus kita perhatikan. Ya, baik. Antara A dan C jawaban sama Bapak Ibu ya. Ya, Sama. baik. Kita lihat jawabannya. Ya, C boleh, A boleh ya Bapak Ibu karena jawabannya sama ya. Jadi semoga saja nanti di UKOM Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan soal-soal yang ada jawaban yang sama Bapak Ibu ya. Dan pengendalian lapangan sebagai sasaran pada pengelolaan data rutin DALAP itu memang meliputi Bapak Ibu ada keadaan umum, kemudian kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu seperti balai penyuluhan KB dan hasil kegiatannya. Kemudian ada pembinaan ketahanan keluarga itu meliputi laporan Poktan Bapak Ibu ya. Kemudian ada Pembinaan peserta kesejahteraan yang keluarga hadir aktif PKS. dalam penyuluhan itu ada. Kemudian kemudian yang di pembinaan kesejahteraan keluarga kita itu ada membahas PPKS dan data Kampung tentang KB. UPPKA dan juga termasuk yang eh, hadir aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai pengelolaan data rutin Bapak Ibu. Ya, kita akan ke berikutnya, ke soal berikutnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu perlu diperhatikan model-model jawaban-jawaban yang hampir sama seperti ini. Ya, selanjutnya berikut adalah ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB ya Pak Ibu. Ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB ya. Kata kuncinya adalah data rutin pelayanan KB ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan data rutin pelayanan KB yang merupakan ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB adalah itu ada Bagian 1, B. 2, 3, 4 di atas. Nah, Penuh. ini kita harus memperhatikan Bapak Ibu untuk kata kunci soalnya. 1, 2, 3. Kata kunci soalnya, ya kita lihat dulu. Karena kata kunci soalnya ini adalah pelayanan, data rutin pelayanan KB ya. Jangan sampai kita nanti terbalik dengan pengendalian lapangan. Berikut adalah ruang lingkup pengelolaan data rutin pelayanan KB ya. Soal-soal dengan jawaban pilihan angka ini Bapak Ibu juga harus dicermati kode-kodenya. Seperti misalnya tadi, 1, pengumpulan data dengan kartu pendaftaran tempat pelayanan KB K0KB. 2, pengumpulan data dengan formulir register pelayanan KB R1KB. Atau yang ketiga, pengumpulan data dengan formulir register alat dan obat kontrasepsi R2KB. Yang 1, 2, 3. keempat, pengumpulan data dengan formulir register pelayanan KB News 3 atau K03 yang merupakan ruang lingkup Bapak Ibu ya. Jadi jangan 1, sampai 2, ketukar 3. untuk kode-kode jawabannya. Ya, Bapak Ibu memilih yang mana? A. 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. A. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 atau 2, 3, 4? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawabannya 1, 2, 3. Sudah dicermati Bapak Ibu ya untuk jawaban pilihan kode-kodenya tadi ya. Ya, baik. Tidak usah terburu-buru, tapi dicermati dulu. Baik, jawabannya adalah... Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? A. Ya, sebentar. A. Oke, jawabannya adalah... Ya, Pengumpulan data dan kartu pendaftaran. sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ini. Mohon maaf sepertinya. Ya, yang A. Baik, jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, kalau jawaban soal ini 1, 2, 3 benar Bapak Ibu jawabannya ya.
Nah, sekali lagi, untuk soal-soal yang seperti ini, kita lihat kode-kode angka pada jawabannya, urutan-urutannya. Karena biasanya bisa saja muncul, Bapak Ibu ya. Jadi, pilihannya adalah 1, 2, 3. Tepat sekali ya. Kalau Bapak Ibu itu 1, 3, 4, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tiada duanya. Jadi, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu tiada duanya ya, karena luar biasa ya, malam hari ini masih tetap semangat belajar Bapak Ibu ya. Terima kasih juga yang sudah baru saja bergabung, mungkin masih ada, atau mungkin Bapak Ibu yang ada yang dari Sulawesi, Bapak Ibu Sulawesi Selatan. yang dari Sulawesi ada? Andi Nur Wahid, Ya, Bu. kalau di Sulawesi sudah jam berapa ini Bapak Kendari, Ibu? Kendari ada. Ibu Sulawesi Ibu Tenggara. Andis. 12. Oke, Bapak Ibu, 10 di lewat, sana Bu. sudah jam 9 ya. Oh, 10 lewat, jam Bu. jam 10, sudah jam 10 Jam lewat. 10. Oke. Berarti waktu Indonesia bagian timur ya, Bu? Iya. Betul? Iya. Iya, betul. Sudah jam 10 lewat ya, Bu. Sama. Aduh, Sulawesi luar Tenggara. biasa sekali. Masih Lewat, semangat, Bapak Ibu ya. lewat Baik, saya 11. lanjut soalnya. Oke. Semangat masih ya, Bu ya, malam hari ini ya. Baik, kita lanjut. Ya. Semangat. Nah, kita ketemu lagi, Bapak Ibu nih, dengan soal-soal yang seperti ini nih. Peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pengumpulan data dan 7 informasi keluarga 2014. dilaksanakan melalui kegiatan, salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan keluarga berencana. Berbeda dengan yang tadi, Bapak Ibu ya, ini soalnya berbeda dengan yang tadi, meskipun jawabannya sama-sama tentang peraturan pemerintah. Coba perlu diperhatikan Bapak Ibu, Jawabannya peraturan A. pemerintah yang menyebutkan bahwa pengumpulan data informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan, salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan keluarga berencana. Kata kuncinya adalah PP nomor pengelolaan 87 tahun rutin data rutin 2014. pelayanan KB. Oke, 87 kita lihat dulu Bapak 2014. Ibu ya. Kita amati dulu angka-angkanya, nomor-nomor PP-nya, jangan sampai kita terjebak ya dengan 87. angka A. dengan nomor 87, Ibu 87. Oke. 87 tahun 87 2014. 78 87. 87. 87 87. 87. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan jawabannya yang kita hafalkan, tapi kita lebih kepada bentuk-bentuk soalnya. Oke, 87. Kita cek untuk 87 Bapak Ibu. Baik. Ya, jawabannya benar ya, di PP nomor 87 tahun 2004. Tadi kalau nomor PP 78 tentang apa Bapak Ibu, masih ingat Bapak Ibu? 78 tahun 2014. Pemerintah Pemerintah daerah. daerah. Ya, 78 tahun 2014 adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal Bapak Ibu ya. Baik, kemudian yang nomor 23 tahun 2014 tentang apa Bapak Ibu tadi? Jangan terbalik nanti. Percepatan pembangunan. Tadi tentang penyediaan tenaga listrik ya. Kemudian yang 32 kawasan ekonomi Bitung, dan yang nomor 52 tadi tentang kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jangan terbalik dengan yang 52 tahun 2009 ya. Baik, kalau yang ada hubungannya dengan kita itu adalah sama-sama 52 Bapak Ibu, tapi nanti perlu diperhatikan tahunnya kalau mungkin Bapak Ibu ketemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan kependudukan peraturan pemerintah ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita ketemu dengan soal yang Jenis soalnya pendek. yang Pendek ya Bapak Ibu, tetapi jawabannya ini yang harus kita perhatikan karena ada kode-kode angkanya ya, kemudian kode KB 20 hurufnya, KB 20 ini yang harus diperhatikan. Bu A. Jenis formulir pengelolaan data rutin pelayanan KB yang mana Ibu? Ibu A. Andi. A. Ibu Andi yang A. K0 KB, Oke. R1 KB, dan R2 KB. Ya, coba saya ingin bertanya ke yang lainnya mungkin. Untuk siapa ya? Untuk Bu Sri Wahyuna mungkin. Bu Sri Wahyuna ada? Atau Bu Hajah Ernawati masih ada Bu? Masih bergabung?
Ya, semoga saja semuanya Masih, masih. Mbak, masih. Oke, oke Ibu, baik. Ya, ini formulir pengelolaan data rutin pelayanan KB. A. Ibu, Jawabannya A, Mbak. Ibu. A, B, C. R1KB. Jawabannya A. A. Baik. Jawabannya A. Kita cek dulu, cek. Ya, benar. Jawabannya benar, Bu. K0KB 20, R1KB 20, dan R2KB 20. Kalau K0KB tadi tentang apa, Bapak Ibu? Kanal KB itu Kanal tentang pendaftaran. paskes. Pendaftaran paskes. Pendaftaran paskes. Paskes. Ya. Kemudian kalau R1KB? R1 Register pendaftaran KB, akseptor. register Pelayanan pelayanan. Aseptor ya, Akseptor. pelayanan KB aseptor ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau R2KB? Alokon. Kasih alokon. Ya, baik. K0KB, R1KB, dan R2KB. Ingat Bapak Ibu ya, jangan terbalik dengan yang di C. K1KB, R1KB, R2KB ya, karena tidak ada K1KB ya. Kalau apa pengelolaan data rutin pelayanan KB, nah formulirnya K0KB, R1KB, dan R2KB ya. Baik ya, pengelolaan data rutinnya Bapak Ibu ya. Oke, kata kuncinya adalah setiap soal yang harus kita perhatikan adalah kata kuncinya. Kata kunci soal bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Dan yang kedua yang harus diperhatikan adalah pilihan-pilihan jawabannya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ibu Ani datang ke tempat pelayanan KB dan dilakukan pencabutan implan. Kemudian dilakukan pemasangan IUD. Transaksi tersebut dicatat dengan cara, jadi Ibu Ani datang ke tempat pelayanan KB, Bu, ya. Kata kuncinya adalah pencabutan implan dan pemasangan IUD. Ya, silakan dicermati dulu, ya. Jangan terburu-buru Bapak Ibu untuk menghadapi soal-soal seperti ini, ya. Karena ini untuk jawaban-jawabannya kita adalah akan mencari jawaban yang paling benar. Kata kuncinya adalah pemasangan IUD dan pencabutan implan ya. Dilakukan pencabutan implan kemudian dilanjutkan pemasangan IUD. Nah, jadi dicabut dulu implannya, dicatat di mana, kemudian setelah dipasang IUD-nya tuh pencatatannya bagaimana. A. Ya. A. Bu Masuna yang A. A. C, Bu. Baik. Bu Andi yang C. Bukan, salah, Bu. Yang lain ada jawaban. Ada jawaban Bu Jultiani yang mana? Bu atau Pak ini Bu Jultiani? Ibu ya. D, Bu, D. Yang D. yang D. D. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya bacakan soalnya. Ibu Ani datang ke tempat pelayanan KB dan dilakukan pencabutan implan, kemudian dilanjutkan pemasangan IUD. Nah, transaksi tersebut dicatat dengan cara Dicatatkan di R1KB sebagai pencabutan implan dan transaksi pemasangan IUD dicatatkan di R2KB sebagai pengeluaran alokong IUD untuk pelayanan KBD, Bu. Oke, Bu Andi semangat sekali. Pak Wilhelmus, yang mana Pak Wilhelmus? Sudah dicermati soalnya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, Ya, D. kita lihat jawab. Yang mana Pak Wilhelmus? Oke. Baik. Kita lihat jawabannya dulu. Kita lihat jawabannya ya. Jadi tadi dicabut implannya, kemudian dipasang IUD. Tapi IUD-nya Kita lihat ya. Jadi dicabut implannya dulu, Bu. Dicabut implannya Iya, dulu baru dipasang dicabut dulu IUD-nya. baru pemasangan implan IUD. Dengan Iya, kita lihat jawabannya. hanya ada pengeluaran. D, Bu. Baik. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Baik. Ya, ada di Iya, jadi dicatat di R1KB sebagai transaksi pencabutan implan ya, dicatat dulu aseptornya, cabut implan dan transaksi pemasangan IUD. Kemudian dicatatkan di R2KB sebagai pengeluaran alokon IUD. Dikeluarkan dulu IUD-nya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru, dicabut dulu implannya baru dipasang IUD-nya. Jadi pencatatannya juga harus menyesuaikan.
Selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita saya apa? Nomor Ini register ada kelompok nah, yang seperti ini, ya ini saya langsung munculkan pembahasannya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau di nomor register itu ada angkanya. Nah, untuk nomor register kelompok pada kelompok kegiatan Poktan terdiri di berapa digit, Bapak Ibu? Jadi ini nomor register, Bapak Ibu ya, register ya, bukan registrasi. Diingat ada registrasi, ada register ya. Nah, nomor register kelompok pada kelompok kegiatan Pokta terdiri dari berapa digit? 5. 3. Tiga. Ini sudah saya munculkan pembahasannya Bapak Ibu ya. 3. Sudah saya munculkan. Ya, 3, 2, 1. 1, 4, 5. Yang mana Bu? Yang baik, kita lihat dulu ya. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya jawabannya ini ya. Ya, ternyata kita lihat ya nomor 3 di sini sudah ada penjelasannya bahwa untuk registrasi kelompok kegiatan BKB dengan K0 BKB 20. Nah, pada tata cara pengisian formulirnya kita lihat ini ada di kalau nomor registernya ada di 3 digit ya. Kalau di sini dimunculkan Bina Keluarga Balita ini dari BKB Kemuning Bapak Ibu ya. Kode provinsinya 13, kode kabupatennya 75, kemudian kode kecamatannya 03, kode poktanya 1 BKB ya. Kemudian nomor registernya 001. Berarti berapa? 3 digit ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nomor register itu ada 3 digit. Nah, baik ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat ketika penyuluh KB melaksanakan kegiatan staff meeting dilaporkan melalui formulir R1BP ya. Jadi setiap bulan kita melaporkan kegiatan kita itu di R1BP. Nah, berikut yang merupakan substansi kegiatan dari staff meeting Bapak Ibu. Substansi kegiatan dari staff meeting adalah ini hampir-hampir sama Bapak Ibu ya. Silakan diperhatikan dulu jawabannya. Yang pertama, monitoring dan evaluasi, menyusun rencana kerja dan penguatan komitmen. Yang B, menyusun rencana kerja, monitoring evaluasi, pembelajaran sejawat. Kemudian yang C, pembelajaran sejawat, penguatan komitmen, monitoring dan evaluasi. Yang D, persiapan teknis pelaksanaan, penguatan komitmen, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang E, menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta persiapan teknis pelaksanaan ya. Substansi kegiatan dari staff meeting. Jadi biasanya kalau setiap bulan kita melaporkan berapa laporan jika Bapak Ibu kan ada kegiatannya tuh. Ada staff meeting. Nah, di staff meeting itu substansi kegiatannya apa saja Bapak Ibu? Ini juga soal yang jawabannya itu adalah mirip-mirip. Jadi kalau kita tidak memperhatikan dengan cermat, nah ini juga terbolak-balik Bapak Ibu. Ada yang di satu pilihan mungkin 2 yang benar, yang 1 salah. Ada di satu pilihan yang 1 benar, yang 2-nya salah. Ya, jadi perlu dicermati ya. Kata kuncinya di sini adalah substansi kegiatan dari staff meeting. Jadi kalau kita pelaporan SIGA di sarana BP register R1 di R1 BP itu akan muncul pilihannya Bapak Ibu, substansinya apa saja. Ya, selamat malam buat Ibu Aruna yang juga kayaknya fokus nih sedang membaca soalnya ya Bu. Asik. Yang mana Ibu? Apa Ibu? Yang B. Kayaknya Yang B. Yang B. ya. Yang B. Ya, sekali lagi coba Bu. Ayo kita cek lagi. Substansi kegiatan dari staff meeting. Sekali lagi Bu, bukan menghafalkan jawaban soalnya, tapi kita memperhatikan model soalnya dan juga model-model jawabannya. Ya? Silakan Bu Ibu. A, B, C, D, atau E. B. Yang silakan yang mana Bapak Ibu? Baik, kita coba pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Yang mana jawaban yang tepat? Kita pilih. Yaitu ada di
B ya. Jadi kalau di substansi dari kegiatan staff meeting itu adalah menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi. Nah, kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau di SIGA akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti di staff meeting kita cari di substansi kegiatan nanti Cocok, akan Mir. Ini tiga belum pilihan kumbang. ini. Kuah anang, kuah kirujuk mama Ya. nanti kasar. Suku kan nanam apa? Ini Kok jadi nanam? ketika nanti Bapak Ibu Lampar, mengisi tahan. mengentry data untuk Tahan pelaporan dari SIGA Makassar. untuk Kenapa yang apa Rasin, nah, eh, masuk ke kampung sarana balai penyuluhan, maka nanti di staff meeting substansinya akan muncul rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran sejawat. Ya, nanti kan di pilihan-pilihan yang lainnya juga, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya yakin sudah sangat familiar karena pasti setiap bulan sudah mengisi ya Bu untuk sarana balai penyuluhan ini, misalnya juga di apa kegiatan apa yang dilakukan. Ada pelayanan KB dan sebagainya juga ada pilihan-pilihannya. Baik, kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, ya. Ini yang termasuk Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali. Tingkat pertama Bapak Ibu ya, tingkat pertama. Ya, kita cek yang tingkat pertama. Kecuali, kata kuncinya adalah kecuali. Jadi di bawah ini yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP kecuali B. ya, Sakit umum. Rumah sakit umum. Rumah sakit umum. yang mana Bapak Ibu? Coba. Kecuali Bapak Ibu ya. Jadi diingat ya yang kecuali ya. Jadi kecuali berarti yang bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, kita cek jawabannya. Rumah sakit ini Ya karena Rumah sakit aku laginya karena rawat inap. Bukan. Oke, kita lihat ya. Rujukan, Nah, Bu. ini adalah kata-katanya kecuali. Mana Bu? Rumah sakit umum dia kan harus pakai Oke. rujukan. Oke, lihat jawabannya. Rumah sakit Baik. umum. Ya. Rumah Ya. sakit umum Ibu ya, karena fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali ya. Jadi kalau rumah sakit umum itu adalah merupakan dalam fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ya. Jadi bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di sini yang harus diperhatikan jenis soal model-model soal seperti ini adalah kata-kata kecuali ya. Kecuali, bukan termasuk, kemudian berikut ini itu adalah kata kunci yang kadang suka mengecoh kita Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah masih ada soalnya untuk malam hari ini? Ya. Nah, kita ketemu lagi dengan soal-soal. Nah, ini juga ada soal cerita Ibu ya. Jadi nanti di uji kompetensi yang Bapak Ibu hadapi, soalnya itu juga akan muncul soal-soal yang bentuknya seperti cerita. Jadi Ibu Erika adalah seorang PPKPD dengan klasifikasi mandiri. Setiap bulan selalu melaporkan kegiatannya melalui SIGA. Salah satu adalah kegiatan pelayanan penggerakan KB. Berikut ini, kecuali. Ya, jadi yang bukan merupakan kegiatan pelayanan penggerakan KB. Ibu Konsultasi Erika adalah seorang PPKPD dengan klasifikasi mandiri. Kata kuncinya di sini adalah klasifikasi mandiri. Setiap bulan selalu melaporkan kegiatan melalui SIGA. Salah satunya adalah kegiatan pelayanan penggerakan KB berikut ini kecuali Udah puasa jalon naha, jalan lon satu. konsultasi perencanaan keluarga gimana? yang Konsultasi perencanaan keluarga. konsultasi perencanaan keluarga. Baik, ya baik, kita lihat jawaban dari Ibu Aruna untuk malam hari ini. Kecuali ya Bapak Ibu ya, ada kecualinya. Ya, benar. Konsultasi perencanaan keluarga. Kalau konsultasi perencanaan keluarga ini ada di mana? Coba kita lihat. Ya, jadi Bapak Ibu untuk klasifikasi mandiri pada PPKBD
itu meliputi kegiatan yang harus dientrikan setiap bulannya itu adalah ada pelayanan penggerakan, ada kependudukan dan juga keluarga sejahtera. Ya, jadi kalau pelayanan penggerakan itu ada mengantar calon akseptor dan melakukan konsultasi case pro, pembinaan peserta KB aktif, pendampingan pasca pakai, kemudian juga ada merujuk ke aseptor atau keluarga kepada ahli, kemudian menyediakan buku atau materi tentang kependudukan itu masuk di kependudukan, ya kegiatan kependudukan, kemudian menyediakan informasi data potensi desa dan olahan sederhananya, kemudian terlibat dalam musyawarah penyusunan rancangan RKPDes pada tingkat RT, RW, dusun desa itu juga masuk dalam kegiatan kependudukan. Kemudian untuk kegiatan keluarga sejahteranya itu masuk di dalamnya konseling tentang tumbang balita dan anak, konseling tentang tumbang remaja, konseling tentang pemberdayaan dan pemeliharaan lansia dan keluarga lansia, kemudian penguatan dan kemandirian keluarga, serta konsultasi perencanaan keluarga, penundaan usia kawin ini masuk di keluarga sejahtera. Jadi ketika tadi di sini ditanyakan tentang pelayanan penggerakan, kecuali, benar jawabannya Bu Aruna ya, konsultasi keluarga. Kecuali, karena kecuali. Sedangkan yang jawaban empatnya ini adalah termasuk dalam pelayanan penggerakan. Penggerakan. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita masih lanjut lagi. Data potensi tempat pelayanan KB meliputi data potensi tempat pelayanan KB, Bapak Ibu. Data potensi meliputi, nah jawabannya tempat pelayanan KB, sarana dan perlengkapannya yang tersedia, sumber daya manusia. Yang B, identitas tempat pelayanan KB, sarana dan perlengkapan yang tersedia, sumber daya manusia atau tenaga pelayanan. Yang C, identitas peserta KB yang dilayani, sarana dan perlengkapan yang tersedia, sumber daya manusia. Yang D, identitas tempat pelayanan KB, sarana dan perlengkapan tersedia, jenis tindakan yang diberikan. Kemudian yang E, tempat pelayanan KB, pemberian inform consent dan sumber daya manusia. Data potensi tempat pelayanan KB, Bapak Ibu. Data potensi. Ya. Ya. Pelayanan KB, Bapak Ibu ya. Diingat ya, kata kuncinya adalah pelayanan KB. Tempat pelayanan KB. Ya. Kita lihat jawabannya yang C. Tempat pelayanan KB. Baik, kita lihat. Ya, A. Baik, Ibu. Oke, kita lihat ya. Tempat pelayanan KB ya. Tempat pelayanan KB. Ya, kita jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang di tempat pelayanan KB, identitasnya, sarana perlengkapan yang tersedia dan juga sumber daya manusianya, Bapak Ibu ya. Nah, identitasnya Bapak Ibu ya, identitas tempat pelayanan KB kan biasanya kita ada tulis di K0 itu kan, nama klinik vaskesnya apa, kemudian identitasnya, alamatnya di mana, itu kan akan muncul di situ ya. Identitas itu namanya identitas Bapak Ibu ya, jadi bukan hanya tempat pelayanan KB saja, tapi identitas tempat pelayanan KB. Ya, hati-hati dengan soal-soal seperti ini Bapak Ibu ya, pilihan-pilihannya dan juga pertanyaannya. Yang paling utama sekali lagi saya sampaikan adalah kata kuncinya. Ya. Baik, nah kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi sasaran pelayanan KB adalah tempat pelayanan KB dan aseptor pelayanan KB yang data dikumpulkan. Yang pertama untuk data potensi, nah meliputi identitas tempat pelayanan KB, sarana dan perlengkapan yang tersedia, sumber daya manusia, kemudian data pelayanan KB ini meliputi tempat pelayanan KB, identitas peserta KB, identitas suami istri dari peserta yang dilayani, status peserta KB, inform consent, KBPP, atau pasca teguran, jenis tindakan yang diberikan, pencatatan kasus komplikasi berat, pencatatan pencabutan IUD implan, asuransi yang digunakan, sumber alokon yang digunakan, pelayanan bergerak ini masuk dalam data pelayanan KB. Tetapi tadi pertanyaannya adalah data potensi tempat pelayanan KB ya. Data potensi Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya apakah masih ada soalnya? Ya, nah, bagaimanakah pencatatan pelayanan KB bergerak, Bapak Ibu? Pelayanan KB bergerak. Nah, hasil pelayanan dicatat pada R1 KB, vaskes di wilayah asal aseptor. Ini pilihan jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B, hasil pelayanan dicatat pada R1 KB vaskes pada wilayah pelayanan dan pengeluaran alkon tidak dicatat pada R2 KB, ya.
Yang selanjutnya, Hasil hasil pelayanan pelayanan tidak dilakukan pencatatan di vaskes wilayah pelayanan maupun vaskes asal akseptor. Kemudian yang D, hasil pelayanan KB bergerak wajib dicatat pada R1 KB 20 vaskes pada wilayah pelayanan dan pastikan transaksi penerimaan dan pengeluaran alkon yang digunakan pada pelayanan KB bergerak tersebut dicatat pada R2 KB vaskes yang sama. Kemudian yang E dicatat pada pengeluaran alkon R2 KB vaskes pada wilayah pelayanan dan hasil pelayanan tidak D. dicatat. Jadi bagaimana Pak Ibu kalau kata kuncinya adalah D. pelayanan D. KB bergerak. D. Yang D. 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 Nah, yang Ibu kita lihat ya Bu, yang D. Apa? Apakah jawabannya benar? Ya, sekali lagi Pak Ibu, untuk soal-soal yang seperti ini jangan terburu-buru tapi dicermati dulu untuk pilihan dalam kalimat-kalimat jawabannya ya. Dipastikan dulu kalimat-kalimat jawabannya, dicermati lagi, diperhatikan lagi. Ya, kita lihat. Ya, benar jawabannya adalah yang D ya. Nah, kenapa Bapak Ibu memilih yang D? Apa karena ini jawaban yang paling panjang? Biasanya jawabannya paling panjang itu jawaban yang benar. Feelingnya Belajar dari biasanya begitu. soal-soal yang tadi, Bu. Oke, siap Bapak Ibu. Baik. Ya, belajar dari Ya, soal yang baik. tadi masih diingat. Oke, siap. Jadi yang sekali lagi Bapak Ibu yang diperhatikan adalah bentuk soalnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri perorangan dan mendapatkan distribusi alkon langsung dari PDKB adalah secara mandiri perorangan dan mendapat distribusi alkon langsung ya. Kata kuncinya adalah mendapat Praktek mandiri bidan distribusi secara alkon langsung dari Mandiri PDKB. Salah. Ya. Dapat langsung Bapak Ibu ya, dapat langsung ya. C, Alkon C, langsung Bu, dari C. PDKB. Praktek mandiri bidan secara C. vaskes. Setara C. vaskes. Oh, Pak, ini ada C. C. Oke. Mandiri C. setara vaskes. Ya betul ya. Setara vaskes ya, karena kalau yang dijaring pasti mendapatkan dari jaringan induknya. Ya, baik. Selanjutnya, ini dia keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau praktik mandiri bidan, ada mandiri bidan jejaring dan juga mandiri bidan setara vaskes ya. Jadi sama-sama praktek mandiri bidan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalam kurungnya jejaring atau setara vaskes. Terus tadi di soal ini kata kuncinya adalah mendapatkan distribusi alkon langsung Bapak Ibu ya. Yang diperhatikan sekali lagi adalah kata kunci soalnya, bukan menghafal jawabannya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ini soalnya panjang Bapak Ibu ya. Kita ketemu dengan soal yang panjang ya. Butuh manajemen waktu yang baik untuk soal-soal seperti ini. Kita harus bisa memperhitungkan kalau soalnya kira-kira panjangnya sampai 5 baris ini berapa waktunya ya. Dan juga nah pilihan-pilihan jawabannya tetap harus diperhatikan pilihannya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB beserta alur dan mekanismenya dilakukan setelah semua langkah kegiatan terlaksana, yaitu mulai tahapan persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi, potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alkon. Tujuan monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB adalah sebagai berikut, kecuali Bapak Ibu, ada kata-kata kecuali ya. Karena kecuali ini memang sering muncul Bapak Ibu ya. Kadang soalnya sudah panjang soalnya. Kadang-kadang kita yakin pasti jawabannya ini. Ternyata di bagian belakang muncul kecuali. Jadi kita harus berhati-hati ya. Harus benar-benar membaca kalimatnya ya, harus dengan hati-hati Bapak Ibu. Untuk soal ini pilihannya ada A, B, C, D, E. A untuk mengetahui tata cara pencatatan dan pelaporan instrumen pelayanan KB yang ada di lini lapangan. Yang B untuk mengetahui alur dan mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang terjadi di lini lapangan. Kemudian yang C untuk mengetahui kegiatan penggerakan yang dilakukan oleh kader IMP. Yang D untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana, instrumen, komputer, laptop, dan jaringan internet, dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Yang E untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi di setiap
tingkatan wilayah terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB beserta alur dan mekanismenya. Yang mana Bapak Ibu? Silakan dipilih. C. Yang C. C. Oke, Bu Masunah memilih yang C. Ada. Yuk, yang lain. Bu Olis yang mana Bu Olis? Yang C. Yang C. Yang C, Bu. Ya. Ibu, Kemudian C, saya coba yang mana yang C? Yang C, Ya, Bu. C. Ya, oke, siap. Ya, ini Bu Olis, Bu Masunah, dan Bu Arna semuanya C ini ya. Satu suara ya, Bu ya. Ya, semoga benar-benar jawabannya yang C ya. Ibu-ibu. Tapi soalnya sudah dicermati ya, Bu Ibu ya. Kalian kan Dik panjang ya, jadi waktunya Daya pasti lebih lama. monitoring Gimana Bu Aruna? dan Dikduk Derdaya. Baik, kita santai saja Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Jadi kita lihat nih, monitoring dan evaluasi ya. Monitoring dan evaluasi ya. Ada kata kecualinya. Baik, kita cek. Ya. Ya, C, kecuali untuk mengetahui kegiatan penggerakan yang dilakukan oleh kader IMP. Alhamdulillah. Coba soal ini keluar ya, Bu ya. Amin. Yang penting baca-baca modul-modulnya, Pak Ibu ya. Itu yang paling penting ya. Jadi sekali lagi bahwa kita harapkan semuanya bisa lulus UKOM ya. Amin. Yang penting usahanya yang maksimal Pak Ibu ya. Modul-modulnya paling penting itu menurut saya adalah membaca modul-modul ya. Karena di modul itu kita akan tahu ya Bu, akan lebih tahu teori-teorinya. Karena sehari-hari kita sudah melaksanakan Pak Ibu, tapi terkadang kita kalau sudah tertulis ya dalam kalimat sudah bentuknya teori tuh biasanya kita jadi apa ya jadi lebih aduh ini jawabannya yang mana sih gitu Pak Ibu ya padahal sebenarnya kita sudah melakukan sehari-hari di lapangan sebenarnya ya baik ya selanjutnya Bapak Ibu nah ini soalnya gampang banget kalau soal Tenaga yang gini nih didaftarkan pada ya KPK tidak langsung ya yang mana ya nah sudah ketemu langsung jawabannya nih Bu ya D ya K0 KB ya Bu. Nah, yang tenaga yang didaftarkan ya pada K0 KB. Jadi di K0 KB pelayanan KB itu yang didaftarkan itu adalah tenaga yang yang melakukan melakukan KB pelayanan dan KB RR dan pada RR tempat tempat pelayanan KB. KB. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita ke berikutnya. Ya, nah di berikutnya nih. Bapak Ahmad seorang Sama ada penyuluh seorang KB. penyuluh KB. Suatu hari Suatu dia hari ingin mengetahui dia berapa ingin jumlah keluarga mengetahui anggota BKB yang ya menentukan berapa jumlah keluarga anggota BKB yang hadir dalam pertemuan penyuluhan BKB. Nah, di mana Pak Ahmad dapat menemukan data tersebut? Ya, di tabel 3B laporan bulanan yang KB, tabel C C. laporan bulanan Di dalam, tabel tabel 3B laporan Tabel laporan 3B tahunan laporan dalam, tahunan dalam. C, Bu, C. tabel 3B laporan bulanan dalam, bulanan. atau tabel 2A laporan tahunan dalam. Kita cari Bulanan. kata kuncinya Bapak Ibu ya. D, 3B bulanan. D bulanan. Dalap, 3B laporan bulanan dalap. Ya, ya karena kata kuncinya di sini adalah hadir dalam pertemuan penyuluhan BKB. Kita ingat kembali Pak Ibu kalau penyuluhan BKB kan pelaksanaannya setiap bulan tuh, Bulan. ya kan? Nah, pertemuan penyuluhan lah. Lihatnya di mana nih kalau kepengen D, lihat D. jumlahnya di Tabel 3B Di laporan bulanan dalap. tabel ya. Ini coba kita lihat. Ya. Kalau ingat ini jadi ingat SKP ya Bapak Ibu ya. Iya, benar. Di mana tadi nih? Ya, kita lihat. Ya, di 3B laporan bulanan dalam. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kalau 3B laporan bulanan yang KB itu adalah pelayanan peserta KB baru Vaskes swasta ya. Kemudian kalau 3C laporan bulanan dalap itu adalah jumlah keluarga bukan anggota BKB hadir pertemuan penyuluhan. Kemudian kalau yang 3B laporan tahunan dalap adalah berisi jumlah PLKB berdasar pelatihan yang diikuti. Sedangkan 2A tahunan dalap adalah berisi dengan jumlah PKB ya. Jadi benar Bapak Ibu tadi kan kata kuncinya adalah hadir dalam penyuluhan. Selanjutnya
Ya, Bapak Ibu. Berikut adalah puskesmas. Baik. Berikut adalah vaskes tempat pelayanan KB yang terdaftar dalam, oh maaf Ibu, ini maksudnya formulir ya, bukan formulir praketik. Formulir K0. Ya. Berikut, nah ini Bapak Ibu ya, kali ini kita tidak ketemu dengan kecuali, tapi kita ketemu dengan berikut. Ya, vaskes tempat pelayanan KB yang terdaftar pada formulir K0. Ya, vaskes tempat pelayanan KB Bapak Ibu ya. Vaskes Bapak Ibu ya, kata kuncinya adalah vaskes. Vaskes tempat Bagian pelayanan Bu. Oke, Puskesmas, praktek dokter, pusling. Oke, vaskes Bapak Ibu ya, kata kuncinya Bapak Ibu vaskes ya. Vaskes tempat pelayanan KB. Oke, kita lihat dulu. Oke, klinik yang A, klinik pertama, pusling, praktek dokter dan pustu. Yang B, rumah sakit khusus, pustu, puskesmas, praktek mandiri bidan. Yang C, rumah sakit umum, klinik utama, puskesmas, klinik pratama. Yang D, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik pratama dan pustu. Kemudian yang E, puskesmas, praktek dokter, pustu dan pusling. D. D, Bu? D. Oke ya. Vaskes tempat pelayanan KB ya, Bu. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C. Rumah sakit umum, klinik utama, puskesmas dan klinik pratama. Karena kalau pustu itu jejaring Bapak Ibu ya. Nah, termasuk pustu dan juga pusling. Ya, kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini pendaftaran tempat pelayanan KB kalau vaskes itu ada rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik utama, puskesmas, praktek dokter, klinik pratama, rumah sakit tipe D pratama. Sedangkan setara vaskes itu ada praktek mandiri bidan, setara vaskes, kemudian jaringan atau jejaring ada pustu, pusling, koskesdes atau polindes, praktek mandiri atau bidan jejaring ya. Jadi di sini adalah perlu kita perhatikan vaskes tempat pelayanan KB vaskes nih Bapak Ibu ya. Jadi bukan setara vaskes tapi vaskes. Bukan juga jejaring ya. Ada puskesmas, ada pustu, ada pusling. Semuanya sama-sama pus Bapak Ibu ya. Tapi yang harus kita pilih adalah yang puskesmas karena vaskes. Ya, baik. Selanjutnya ya. Sudah habis Bapak Ibu untuk latihan soalnya pada malam hari ini. Yang pastinya hari ini sangat luar biasa. Saya senang bersama dengan 31 Bapak Ibu yang ada di ruang belajar ini. Yang semuanya semangat-semangatnya luar biasa ya. Tadi Bapak Ibu yang ada di Sulawesi yang sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 11 malam Bapak Ibu ya. 8.47. Kalau di tempat saya 8.47. Berarti mungkin di tempat Bapak Ibu yang di Sulawesi 10.47 ya Bapak Ibu ya. Iya, ini luar biasa sekali. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, meskipun hanya secara daring, tapi semoga saja kegiatan ini ya bisa menjadi ajang silaturahmi buat kita semua Bapak Ibu ya. Sehingga kalau suatu saat Bapak Ibu, kalau suatu saat saya boleh bermimpi Bapak Ibu ya. Kalau suatu saat saya bermimpi, saya bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang ini, atau mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat ya bisa bertemu secara langsung. Alhamdulillah, jadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Saya senang sekali Bapak Ibu. Di sini saya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu semoga di dalam menghadapi UPOM semuanya ditemukan dengan soal-soal yang mudah ya. Ditemukan dengan soal-soal yang langsung celing ketemu jawabannya Bapak Ibu ya. Tapi jangan terburu-buru, sekali lagi pesan saya Bapak Ibu, jangan terburu-buru. Kemudian cermati lagi soalnya, cermati lagi pilihan-pilihan soalnya, ya, pilihan-pilihan jawabannya, kalimat-kalimatnya harus diperhatikan, jenis-jenis soalnya. Nah, kalau belajar soal-soal bukan jawabannya yang dihafalkan Bapak Ibu ya, tapi lebih kepada bentuk-bentuk soalnya. Karena apa? Jawabannya semua itu tergantung dari bagaimana kita membaca modul-modulnya ya. Tipsnya saya, kalau modulnya dibaca per halaman jelas kita tidak mampu. Karena satu modul itu bisa sampai ratusan halaman Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak kita paham bahwa modul ini tentang apa, modul ini tentang apa. Kemudian Bapak Ibu yang akan ke ahli media, monggo silakan dipersiapkan untuk makalahnya Bapak Ibu ya. Dan dipersiapkan juga untuk wawancaranya. Semoga nanti semuanya sukses ya. Ingat untuk soal-soal kompetensi teknis
silahkan dimaksimalkan nilainya Bapak Ibu ya. Kemudian juga manajerial, sosiokultural, semua soalnya semoga nanti Bapak Ibu bisa diberikan kesehatan semuanya sampai di hari H mengikuti UKOM sehat semuanya. Persyaratan jangan lupa Bapak Ibu yang masih kurang-kurang segera untuk dilengkapi ya, dipersiapkan. Jangan sampai nanti mendekati upload persyaratan Bapak Ibu masih ada kekurangan jangan sampai ya. Terutama untuk paknya Bapak Ibu ya, silakan diperhatikan lagi untuk paknya. eh, Persyaratannya, kemudian kuotanya, kuota jabatannya Bapak Ibu juga perlu diperhatikan. Dan juga yang selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu tetap fokus ya, tetap fokus ya, dan optimis, yakin banget, yakin dulu Bapak Ibu Insya pasti Allah. lulus. Itu yang pertama. Modalnya adalah yakin dulu Bapak Ibu ya. Kalau sudah yakin, insya Allah nanti semoga semuanya diberikan kelancaran. Ya. Baik, ini langsung saya akhiri atau saya kembali ke Pak Bambang dulu nggih? Baik, Mbak Pak In, Bambang, terima kasih banyak, Mbak In. langsung Terima ditutup. kasih banyak ya, dan Oke. teman-teman sekalian, tadi bersama Mbak In kita belajar bersama tentang pencatatan pelaporan SIGA di program Banggakan Sana. Mudah-mudahan menambah bekal, menambah kesiapan teman-teman menghadapi uji kompetensi. Terima kasih Mbak In, terima kasih teman-teman sekalian. Sami-sami, Selamat matur nuwun Pak beristirahat Bambang, matur menjelang nuwun. 17-an. Selamat Hari Raya. Lomba-lomba. 17 Ulang Agustus. tahun Republik Indonesia Merdeka itu ya, teman-teman sekalian ya. Selamat Merdeka. beristirahat, jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya, Terima kasih semuanya Pak teman-teman Ibu, ya. Pak Bambang, matur nuwun semuanya. Sama-sama.